Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian, digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku untuk mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai adalah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya,
Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, bruder, ibu bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada 3 perumpamaan dalam bacaan Injil yang disampaikan oleh Yesus kepada orang banyak. Dari 3 perumpamaan itu ada 1 yang lalu menjadi pertanyaan para murid, dan akhirnya Yesus menjelaskan kepada mereka. Dan akhir dari perikop yang kita dengarkan pada hari ini sangat menarik. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Kita diajak untuk mendengarkan, karena kita dianugerahi 2 telinga. Kita diajak untuk tidak banyak menceritakan. Maka mendengarkan itu suatu keutamaan untuk hidup kita ini. Perumpamaan yang sangat menarik berkaitan dengan gandum dan lalang yang kita dengarkan pada hari ini. Antara yang baik dengan yang jahat. Bukankah di dalam diri kita ada 2 unsur itu? Dalam diri kita manusia ini ada kebaikan, sifat-sifat baik. Tetapi juga sekaligus di dalam diri kita ada sifat-sifat yang kurang baik. Kalau Didi Kempot itu menyanyikan tak tandur pari, namung tukule malah suket teki, itu kan? Sing ditandur itu apik, yang ditanam itu bagus. Tetapi kadangkala yang bagus itu akan diikuti oleh hal-hal yang tidak bagus. Tetapi kalau yang ditanam itu tidak bagus, pasti tidak akan pernah diikuti oleh hal-hal yang bagus. Kalau yang kita tanam itu tidak baik, tidak akan pernah ada kebaikan. Tetapi kalau yang ditanam itu baik, selalu saja diikuti oleh hal-hal yang tidak baik. Bapak Ibu, keluarga menasihati anak-anaknya. Nasihat itu baik atau tidak? Saya yakin bahwa nasihat yang disampaikan oleh ibu bapak kepada putra-putranya itu hal yang baik. Itu adalah gandum. Tetapi kadangkala nasihat yang baik itu tidak dihiraukan, tidak diperhatikan oleh anak-anaknya. Bahkan kadangkala hal yang baik itu tidak didengarkan, diabaikan, tetapi lalu malah justru di apa? Nasihat yang baik justru malah dibantah. Bukankah itu gandum yang lalu malah menumbuhkan lalang dalam kehidupan ini? Yang kita tabur adalah baik, tetapi hal yang baik itu belum tentu diterima oleh orang lain dengan baik pula. Orang Jawa mengatakan seringkali terjadi siling surup, salah paham, kadang muncul. Kalau kita hendak melihat diri kita sendiri di dalam
Diri kita, dalam tubuh kita, dalam badan kita, dalam jiwa kita. Ada dua sisi yang baik dan yang buruk itu. Kira-kira mana yang berkembang di dalam kehidupan kita secara nyata ketika kita hidup di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan dan masyarakat. Ada orang yang memang selalu berbuat baik dalam kehidupan di tengah-tengah lingkungan dan masyarakat. Tetapi selalu saja ada orang yang nyacat. Tetapi juga kita menemukan di dalam diri orang tertentu yang memang sifatnya itu selalu saja. Istilah orang mengatakan itu troublemaker di tengah-tengah lingkungannya, di tengah-tengah masyarakat. Yang ada hanya lalang, tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Maka kalau kita sudah menyadari diri kita sebagai pribadi-pribadi yang kadangkala ada gandumnya, yang kadangkala ada lalangnya, kita diajak untuk apa? Kita diajak untuk memanfaatkan kesabaran Tuhan di dalam hidup kita ini. Kesabaran Tuhan itu nampak ketika para hamba-hamba itu mengatakan, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Pengennya yang jelek-jelek itu segera disingkirkan. Tetapi Tuhan itu berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Kadang kita sebagai manusia itu gergeten ketika kita melihat ketidakberesan. Mengapa masih juga ada korupsi? Kok seakan-akan Tuhan tidak intervensi? Seakan-akan kita menyalahkan Tuhan. Mengapa orang-orang jahat itu tidak langsung disingkirkan saja dari bumi ini, supaya yang ada adalah orang-orang baik? Kadangkala kita gergeten macam itu. Tetapi Tuhan senantiasa memberi kesempatan kepada orang-orang yang tidak baik supaya menjadi baik, supaya orang itu bertobat. Mari kita gunakan kesempatan kesabaran Tuhan yang senantiasa membimbing dan mendidik kita, sehingga dua sisi gandum dan lalang di dalam diri kita yang kadangkala tumbuh bersama-sama mampu untuk kita pilih dan kita pilah. Dan untuk bisa memilih dan memilah itu, kita senantiasa diajak untuk apa? Diajak untuk berdiskresi, membedakan roh di dalam hidup kita ini. Kalau saya melakukan ini, buah-buahnya itu apa? Memilih dan memilah. Dan kita mohon Roh Kudus senantiasa membimbing dan menuntun kita, sehingga kita dimampukan untuk memilih dan memilah yang baik, sehingga yang semakin bertumbuh dan berkembang di dalam diri kita adalah gandum. Hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna bagi orang lain. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita bangkit berdiri, kita